pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Junior Kelas Miss Vita. Jadi hari ini saya akan membagikan ya bagaimana cara membuat media pembelajaran yang interaktif, yang menarik untuk kegiatan membaca pada anak usia dini. Ya bisa untuk K1, bisa untuk K2, K3, bahkan untuk kelas 1 juga bisa. Ya, jadi di sini saya akan membagikan secara lengkap langkah-langkahnya. Ya, karena di video saya sebelumnya saya sharing tentang apa yang saya lakukan di dalam kelas, tentang media yang saya gunakan dalam membaca. Nah, di situ saya sudah sharing dan saya sudah membagikan sedikit cara membuatnya. Nah, kali ini saya akan membuatkan lengkap ya, langkah-langkahnya akan saya beritahukan dari awal sampai akhir. Tapi di dalam video kali ini mungkin ada sedikit perbedaan dari penggunaan background atau susunan nama anggota tubuh ataupun apa yang saya ajarkan di dalamnya juga mungkin sedikit berbeda ya. Jadi di sebelumnya saya mungkin menggunakan background tentang anak sekolah di mana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai gambar. Nah, sekarang saya mau fokus kepada anggota tubuh. Tapi untuk kalian yang ingin mengkreasikan nanti media ini bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi. Ya, jadi sekarang saya akan membagikan langkah-langkahnya. Yang pasti, yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah kita tahu materi yang akan kita masukkan ke dalam media kita. Ya, misalkan saya mau mengajarkan anak-anak belajar membaca nama anggota tubuh. Karena selain mereka itu belajar mengenal huruf, belajar menyusun huruf, ya, mereka juga akan belajar nama-nama anggota tubuh itu apa saja. Ya, selain itu di dalam apa yang saya bagikan hari ini juga nanti kalian atau kita juga bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar warna, atau kita juga bisa mengajarkan anak-anak itu untuk belajar tentang warna, kemudian berhitung juga bisa kita ajarkan untuk anak-anak. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke PowerPoint terlebih dahulu. Ya, kita ke PowerPoint. Nah, biasanya ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak itu, kita pasti mempunyai judul. Ya, judul ini akan membantu anak-anak untuk mengetahui hari ini kita akan belajar tentang apa. Ya, misalkan di dalam slide saya yang pertama, saya akan membuat judul Mari Belajar Membaca Nama Anggota Tubuh. Ya, kalau kalian sesuaikan dengan materi kalian. Nah, di dalam slide yang pertama ini juga, biasanya kan anak-anak itu suka dengan yang berwarna, ya, supaya anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar. Nah, di sini saya akan membuat judulnya itu juga berwarna ya. Jadi saya mau kasih dia latar belakang yang berwarna ya. Di sini saya dari insert picture saya sudah download untuk latar belakangnya ya. Untuk backgroundnya itu saya sudah download ya. Oke, loading. Kita tunggu dulu. Nah, di sini saya itu sudah mempersiapkan background warna biru ya. Kalau kalian mau warna lain, mau warna kuning, atau mau warna merah, mau warna putih, hitam, polos, atau apapun itu disesuaikan dengan Bapak Ibu. Ya, kita semua disesuaikan dengan yang mau kita masukkan. Ya. Kemudian nah, setelah ini karena di slide pertama ini kita akan memberikan judul, coba kita klik kanan untuk backgroundnya, kemudian kita ini send to back ya, agar untuk bisa kita masukkan nanti judulnya
bisa kita ketikkan di sini ya. Misalkan kita mau buat mari belajar membaca anggota tubuh ya. Kemudian di sini kita buat bersama Ibu Vita. Kemudian ini, oh ya, karena saya mengajarkan anak untuk membaca anggota tubuh, saya juga akan menambahkan tubuh anak ya, tubuh anak supaya anak itu juga lebih tertarik. Ya, di sini saya punya gambar, kemudian nah di sini ada desain ideas yang muncul. Di sini juga kita bisa sesuaikan ya dengan yang untuk judul atau slide pertama yang akan kita tampilkan. Misalkan saya akan pilih ini ya. Oke, saya akan pilih ini. Kemudian karena biasanya ini itu judul di atas ya, yang bersamanya di bawah. Kemudian ini kita bisa atur untuk jenis tulisannya, kemudian besarnya, ataupun kita bisa juga atur untuk warnanya. Ya, di sini saya akan menggunakan comics ya, comics. Kemudian saya bold, saya tambahkan lagi, saya perbesar lagi. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya mau buat ini jadi warna kuning, warna merah, kita buat ini warna biru, kemudian saya mau buat ini juga warna coklat nih. Misalkan ini juga saya mau buat dia menjadi komik, saya bold, saya perbesar sedikit ya. Nah, setelah judulnya selesai, setelah bagian judul atau slide pertama selesai, kita kemudian akan melanjutkan ke slide kedua, yaitu ke materi membaca. Ya, ke materi membaca. Di sini saya akan menyediakan beberapa kotak, nanti kita akan edit bersama-sama. Nah, kita juga akan menggunakan background yang warna biru, ya. Ini bisa kita hapus. Ya, ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita insert picture, kemudian kita masukkan background yang tadi ya. Kita masukkan background yang tadi. Nah, setelah ini, setelah seperti ini, kita akan masukkan beberapa kotak ya. Di dalam setiap kotak itu nanti kita akan edit teks, yaitu nama anggota tubuh yang akan dibacakan oleh setiap anak, yang dibacakan oleh anak ya, yang akan kita ajarkan ya, begitu ya. Nah, untuk kotaknya sendiri kita bisa sesuaikan dengan seberapa banyak anggota tubuh yang akan dibaca anak-anak, atau sesuai dengan slides yang bisa tertampung di sini ya, kotak yang akan tertampung di slides ini, supaya nanti ketika kita ajarkan kepada anak-anak, anak-anak bisa melihat dengan jelas, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya, bisa dilihat dengan jelas oleh anak-anak. Oke, di sini kita akan masukkan shapes ya, kita ke insert, ke shapes, kemudian kita pilih yang kotak ya, yang kotak saja, terus kita bisa atur untuk besar. Nah, misalkan saya buat untuk kotaknya besarnya seperti ini ya, kemudian kita bisa copy, kita pastekan aja, kemudian baru kita atur untuk tata letaknya ya, dan sesuai jumlahnya juga ya. Di sini saya coba atur.
Oke, jadi ini adalah kotak yang akan saya gunakan. Di sini ada 12 kotak ya. Jika kalian mau menambahkan kotaknya, it's okay, nggak apa-apa. Nah, setelah seperti ini kita bisa edit text ya. Kita edit text, kita masukkan setiap nama anggota tubuh yang akan dibaca oleh anak. Misalkan salah mata, kemudian kita di sini kita mau buat rambut, kepala, kaki, hidung, telinga, perut, lutut, bahu, mulut, tangan. Yang terakhir kita kasih kaki, sudah ya kaki ya. Oke, yang terakhir kita kasih pinggang ya. Kita kasih pinggang saja ya. Jadi setelah ini kita bisa atur untuk ukuran tulisannya ya, supaya bisa dibaca oleh anak. Misalkan saya buat sini 44 ya. Sesuaikan agar tidak melebihi kotak, tetapi bisa jelas dilihat oleh anak. Nah, setelah kita mengedit teks, memasukkan teks ke dalam setiap kotak, ya nama anggota tubuh ke setiap kotak, sekarang kita akan mengatur warna untuk setiap suku kata, ya, supaya anak-anak bisa membaca nanti berwarna. Ya, misalkan mata kita buat dua warna, misalkan ma dengan merah atau ta dengan warna putih ya. Begitu juga dengan ke
setiap suku kata selanjutnya, ya. Nah, setelah seperti ini, kita bisa buatkan setiap kotak ini dengan warna yang berbeda, ya, supaya anak-anak itu tertarik untuk mengamati apa yang kita ajarkan. Ya, kita klik kotaknya, kemudian kita ke save format, kemudian kita pilih save fill. Ya, kita bisa atur warnanya. Misalkan ini kita berikan warna orange, warna hijau tua, kemudian ini kita bisa berikan warna hitam, kita bisa berikan warna biru muda, kita bisa berikan putih, abu-abu, ungu. Kita mau cari warna pink, karena pink tidak ada di sini, kita bisa atur. Nah, warna pink. Kemudian kita kuning sudah, orange. Orange sudah, kuning yang belum ya. Kita cari warna lain untuk ini. Misalkan kita kasih biru tua saja. Kemudian ini kita kasih kuning, ya, kuning lagi. Ini bisa kita kasih dengan warna putih lagi. Tidak apa-apa 2 kali warna ya. Kemudian ini kita kasih warna merah, ya, supaya ini terlihat. Kita ubah warna tulisannya. Kita kasih warna putih saja, ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita akan tutup setiap kotak dengan kotak yang baru, ya. Misalkan kita ke
Nah, kita ke insert, kemudian kita pilih shapes yang kotak ya. Oke, kemudian kita tutup. Kita ulang. Insert shapes. Nah, kemudian kita bisa tutup semua. Oke, setelah kita tutup, kemudian kita bisa berikan warna yang berbeda juga untuk kotak yang baru. Ya, kita klik, kita ke save format, kita pilih save fill ya. Misalkan ini merah, putih, kuning, orange, pink, ungu, biru muda, hitam, abu-abu. Kita pilih merah tua ya, merah tua, hijau, yang terakhir kita kasih warna hijau muda ya, kita pilih hijau mudanya dari sini saja. Hijau tua saja, hijau tua. Nah, hijau tua ya. Jadi setelah seperti ini, kemudian kita akan atur untuk masuk sama keluar setiap kotak. Jadi ketika kita klik satu, nanti kita akan bisa lihat akan terbuka dia kotaknya. Nah, kemudian di situ kita akan ajak anak itu untuk membaca. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik kotak yang pertama, ya. Kalau bisa kita teratur ya, kita teratur dari kotak 1, kotak 2, kotak 3 sampai seterusnya. Ya, kita ke kotak pertama dulu, kemudian kita ke animation, ya, animation. Nah, kemudian setelah kita klik ya yang merah ini, kotak yang pertama, kita pilih animation yang exit ya, yang exit. Misalkan kita pilih yang float out aja ya, kita pilih yang float out ya, itu adalah yang exitnya. Kemudian kita klik kembali, untuk kotak ini lagi. Kemudian kita add animation. Nah, add animation-nya kita pilih yang masuk ya, yang warna hijau ini. Kita masuk yang float in saja. Ya. Setelah itu kita ke kotak yang kedua. Ya, ke kotak yang kedua lakukan hal yang sama seperti kotak yang pertama. Kita klik, kita animation-nya kita yang exit dulu, float out, kemudian kita klik lagi, kita add animation, kita pilih yang in, yang float in ya. Oke, yang ketiga lakukan hal yang sama, float out, kemudian add animation, float in. Oke, kita next ya, kita lakukan semuanya seperti itu.
Oke, setelah semua kotak kita atur animation keluar dan masuk, selanjutnya kita akan atur bagaimana ya supaya ketika kita klik ini, yang kita klik merah, maka dia akan keluar secara perlahan. Ya, itu berarti kita akan mengatur durasi untuk setiap kotak. Nah, caranya bagaimana? Coba kita klik animation pen terlebih dahulu ya, animation pen. Kemudian di sini akan muncul banyak rectangle. Ya, ini adalah bagian dari animation tadi yang sudah kita atur. Ya, lalu kemudian kita coba klik yang pertama. Kemudian ini ada muncul ya, kelihatan dia yang bagian mana. Kemudian kita klik yang warna pink. Kemudian kita klik ini, klik tanda panah bawah. Kemudian kita pilih timing. Nah, setelah timing, kita ke timing, ada durasi di sini, kemudian kita pilih yang medium. Atau jika kalian mau yang slow juga tidak apa-apa, 3 detik ya, tapi saya pilih yang medium. Kemudian di sini ada triggers, kita klik, kemudian kita klik yang start effect on click off ya. Kemudian kita lihat ini tadi apa ya di sini ya, tulisannya nama anggota tubuh yaitu mata. Jadi kita klik yang mata ya, kita klik yang mata, kemudian kita okekan. Nah, setelah itu kita klik lagi ini yang hijau, kita klik yang panah bawah, timing, kita pilih durasinya medium, triggersnya start effect on click off, dia itu adalah dia biasanya berurut ya, yang 19 ya, 19. Coba kita klik OK. Nah, supaya kita bisa memastikan yang sudah kita kerjakan, coba kita play from ya, atau kita bisa ke slideshow ya, kita coba ke slideshow, kemudian kita klik tadi yang sudah kita kerjakan, kita klik. Oke, karena belum berhasil berarti kita ada kesalahan ya, karena ada kesalahan coba kita Ctrl Z ya, kita kembalikan ke yang semula ya. Jadi caranya adalah ini timing ya, kemudian kita pilih medium. Nah, jika tadi kita cobanya itu yang mata ya, coba sekarang kita mulai dengan round corner 19 ya. Kemudian kita okekan. Kemudian kita klik lagi ini, kita pilih yang hijau, timing ya, timing medium, triggersnya itu ke mata ya, karena tadi kita sudah pilih yang ini, kita pilih ke mata ya, kita klik. Oke, agar kita tahu yang kita kerjakan benar atau tidak, kita pastikan ya, kita coba slideshow ya, kemudian kita klik. Oke, terbuka ya, kemudian kita klik lagi, tertutup. Oke, jadi caranya adalah yang pertama tadi kita ke rectangle-nya dulu ya, baru kita ke pilihan nama anggota tubuhnya. Oke, kita coba ke slide yang kedua. Nah, ini kita timing, klik ini durasinya medium, triggersnya itu rectangle tadi 19 sekarang 20 ya. Oke kan? Nah, setelah itu kita klik lagi, kemudian yang ini kita medium, triggersnya tadi ini nama anggota tubuh apa ya, rambut ya, rambut. Oke, coba kita pastikan ya, kita pastikan ini yang tadi yang pertama yang kita kerjakan, kita tutup. Coba yang rambut tadi.
Oke, terbuka. Lalu kita coba tutup. Oke, berhasil ya. Oke, kita lakukan hal yang sama ke kotak-kotak berikutnya. Ya, timing, medium, triggersnya itu tadi 20, sekarang 21. Oke. Lalu setelah itu kita klik lagi, kita pilih yang hijau. Kemudian timing, medium. Ini nama anggota tubuhnya itu adalah kepala. Kita cari kepala. Ya, jadi sesuaikan dengan nama anggota yang ada pada kotak. Ya, ini tadi adalah kepala. Oke, next kita lanjut. Medium 19, 21, sekarang 22. Oke. Selanjutnya kita ke yang hijaunya, kita klik lagi kotaknya, medium, triggersnya, start effect on click off. Ini nama anggota tubuhnya tadi kaki, ya, kita cari kaki. Oke, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Medium 22 ya. Coba kita cek lagi. 19, 20, 21. 19, 20, 21, 22, 23. Oh, 23 ya. 23. Oke. Klik lagi. Timing. Medium. Ini tadi nama anggota tubuh hidung ya, ini tadi hidung. Oke. Coba kita cek ke bawah, 22, 23. Oke, sekarang 24. Nah, pink, timing, medium, trigger, start effect on click off. Ya tadi, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, 24. Telinga ya. Ini adalah telinga. Medium. Yang rectangle telinga. Oke, next ini adalah 25. 25 timing, durasinya medium, triggersnya yang 25. Perut ya, kita ingat dia adalah rectangle yang perut, medium, perut. Oke, perut. Lalu yang selanjutnya 26 ya. Timing, medium, triggersnya 26. Oke. Lalu dia ingat ya, lutut. Rectangle-nya lutut. Selanjutnya kita ke timing, durasinya medium, lutut. Oke, selanjutnya kita ke 27. Kita klik lagi. Tadi ini adalah bahu ya, medium, trigger startnya bahu.
Oke, next. 27 sekarang 28. 28, oke. Kemudian dia mulut, timing, durasinya medium, triggersnya sesuai dengan nama anggota tubuh yaitu mulut. Ya, oke, next, sisa 2 kotak lagi. Oke, saya lupa, coba kita cek 28. Oke, sekarang 29 ya. 29. Dua 29. Kemudian dia nama anggota tubuhnya adalah tangan. Oke, yang terakhir yang 30. Klik lagi, yang terakhir, timing, medium, pinggang. Oke, coba kita pastikan ya, kita coba slideshow, ya, slideshow. Akan kita bisa secara acak ya, coba kita klik. Oke, terbuka. Di sini baru kita minta anak-anak untuk membaca. Kemudian kalau sudah selesai, kemudian kita klik dan dia akan tertutup. Oke, coba kita tes yang lain. Oke, bisa. Nah, ketika ini udah selesai, nanti ketika kita itu mengajarkan membaca untuk anak-anak, selain membaca nama anggota tubuh yang ada di dalam setiap kotak, kita juga bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar mengenal warna, atau bisa juga dengan kita bertanya kepada anak-anak ini bentuk geometri apa. Kemudian kita juga bisa mengajak anak-anak itu untuk berhitung. Kita bisa sama-sama hitung, ini kotak ini ada berapa ya. Kemudian nanti kita juga bisa ajak anak-anak itu untuk menuliskan angka sesuai dengan apa jumlah yang kita hitung ya, yang anak-anak hitung ya. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita bisa kreasikan lagi hal yang lain yang akan kita masukkan ke dalam media ini ya. Misalkan kita ke slide yang ketiga ya. Dan yang ketiga, coba ini kita hapus lagi. Kita hapus ya, kemudian kita bisa insert untuk backgroundnya lagi. Kita masukkan backgroundnya sama saja ya, jadi warna biru ya, warna biru ya. Kemudian, nah setelah ini kita bisa ajak anak-anak untuk review ya. Misalkan kita memberikan gambar tubuh manusia, tubuh anak ya. Misalkan kita mau berikan ini tidak perlu kita edit, tapi ini bisa kita remove background ya. Kita remove background supaya hanya gambar tubuhnya saja ya, yang ini tidak perlu ya. Mark area to keep ya, biar dia tidak ikut terhilang ya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh anak-anak. Misalkan ya, kita tambahkan untuk
tidak perlu. Untuk pertanyaan, ya misalkan, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Ada berapa ya tangan yang dimiliki anak laki-laki tersebut? Nah, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Misalkan kita atur ini jadi warna putih saja. Ya. Misalkan, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Ada berapa ya tangan yang dimiliki anak laki-laki tersebut? Nanti anak-anak itu akan berhitung. Ada 1, ada 2. Anak-anak akan menjawab 2, Bu. Nah, ketika anak-anak sudah menjawab itu, nanti kita sebagai guru bisa mengajak anak-anak untuk menyebutkan huruf dari kata 2, ya, dari angka 2. Jadi, angka 2 itu nama bilangannya apa ya? Ada huruf apa saja ya di situ? Ada berapa huruf ya di situ? Misalkan, atau ibu atau gurunya itu memberikan clue, ya. Misalkan ada 3 huruf loh, itu coba sebutkan 2. Jadi ada huruf apa saja? D, U, A. Nah, nanti kita bisa memberikan shapes, ya, untuk jawaban anak-anak. Ya, misalkan gini, sesuai dengan hurufnya, ya. Misalkan kita edit D, U, A. Nah, kita perbesar ya. 48 komik. Kemudian kita kasih warna hitam. Dan kita kasih warna merah. Perbesar. Kemudian ini juga kita edit ya, kita perbesar. Kan kita untuk background kotaknya kita ubah, misalkan biru, misalkan mau warna putih, atau misalkan mau warna hijau, ya, hijau. Ya, setelah ini kita bisa atur untuk animationnya, masuknya nanti dia seperti apa, misalkan fade in ya, kemudian ini juga fade. Ya, jadi jika nanti kita slideshow, ya, akan yang muncul seperti ini. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Ada berapa ya tangan yang dimiliki anak laki-laki tersebut? Nanti anak-anak itu akan menghitung. Ada 1, ada 2. Jadi ada 2. Coba sekarang susunan huruf 2 apa saja ya? Nanti anak-anak akan menyebutkan D, U, A. 2. Ya, jadi kita bisa ajarkan anak-anak seperti itu. Ya, untuk slide selanjutnya juga bisa. Kita duplicate slide aja. Duplicate slide. Nah, di sini kita bisa atur pertanyaannya. Misalkan, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Ada berapa ya hidung anak laki-laki tersebut? Nah, yang pasti jawabannya 1 ya. Jadi ini kita bisa ubah. Tuh, oke. Sekarang kita tambahkan shapes-nya 1 lagi. Atau ini kita copy saja. Copy. Kemudian ini warnanya kita ubah, misalkan warna kuning dan juga tulisannya. Misalkan tulisannya kita berikan warna ungu, ya.
kita bisa atur untuk animation-nya, misalkan split, seragamkan ya, biar tidak aneh-aneh ya. Jadi misalkan kita slideshow ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Ada berapa ya hidung anak laki-laki tersebut? Nanti mereka akan lihat hidung itu yang mana ya. Kemudian mereka akan hitung. Ada 1. Ya, susunan huruf 1 apa ya? S, A, T, U. Ya, jadi bisa seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik atau teman-teman semua bisa kreasikan ya untuk media pembelajarannya ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun oleh kita ya. Kemudian untuk slide terakhir kita akan buat sebagai penutup ya. Untuk kita pakai background lagi. Backgroundnya itu adalah sama yang seperti tadi. Nah, kemudian kita berikan, nah ini sebagai ucapan. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Memberkati. Nah, ini bisa kita masukkan di akhir. Nah, kemudian kita atur lagi untuk fontnya, komik, bold. Kemudian kita perbesar. Kemudian kita ubah, misalkan putih aja ya, atau misalkan itu putih. Ini warna merah. Ini warna kuning, ya. Jadi untuk bagian akhir bisa dikreasikan oleh Bapak Ibu ya, bisa diberikan juga untuk gambar GIF ya anak-anak, atau dada atau apa segala macam ya, supaya di akhir juga anak-anak merasa tidak bosan ya. Oke, jadi itu adalah yang bisa saya bagikan bagaimana cara membuat media PowerPoint, yang media pembelajaran melalui PowerPoint ya, yang menarik dan interaktif untuk kegiatan membaca pada anak usia dini. Ya, semoga ini bisa membantu kita semua ya. Untuk kalian yang mau memakai ya atau mau mencoba, silahkan ya. Selamat berkreasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.